Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ahibbail kiram, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fagir ingin sedikit menanggapi beberapa pertanyaan mengenai bagaimana hukumnya mengikuti perayaan tahun baru Masehi atau Miladi. Al-Fagir tidak berpanjang lebar pada kesempatan siang hari ini, sedikit saja bahwa siapa saja yang mengikuti daripada perbuatan-perbuatan orang-orang al-Yahud wal Nasara dan juga apa-apa yang telah dilarang oleh Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu termasuk mereka orang-orang yang tidak ingin mengikuti jalan dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sudah dijelaskan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibni Sa'id, dari Abi Sa'id Ibnu Sa'id, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan, perbuatan-perbuatan, ajaran-ajaran orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta. Hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumuhu, sehingga andai kata orang-orang sebelum kalian melakukan perbuatan masuk ke dalam lubang dhab, lubang biawak, niscaya kalian akan mengikuti mereka. Qulna, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Yahud wan Nasara, apakah yang Anda maksud itu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran, kebiasaan, perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara sebelum kami? Qala faman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang itu ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW agar kaum muslimin tidak mengikuti daripada kebiasaan-kebiasaan dan ajaran-ajaran mereka. Karena itu seperti perayaan tahun baru, Miladi ataupun Masehi, itu bukan daripada kebiasaan kaum muslimin. Karena kaum muslimin memiliki tahun baru tersendiri, yaitu Hijriyah atau Qamariyah. Maka tidak selayaknya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk mengikuti daripada perayaan-perayaan mereka atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Imam Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa
yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk daripada kaum tersebut. Rawahu Abu Daud fi sunanihi. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya. Karena itu dua hadis ini sudah menjadi dalil kuat bagi kaum muslimin untuk tidak mengikuti setiap perbuatan, kebiasaan, mila, ajaran, perayaan daripada apa-apa yang telah dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga perayaan tahun baru, itu tidak boleh diikuti. Itu adalah perbuatan-perbuatan orang Yahudi dan perbuatan orang-orang Nasara. Karena itu hari raya mereka, karena itu adalah tahun baru mereka. Tidak seharusnya kaum muslimin mengikuti daripada kebiasaan mereka. Akan tetapi tidak semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sama seperti mereka itu haram. Tetapi yang diharamkan ini adalah perbuatan-perbuatan yang berkaitan tentang mengikuti ajaran daripada mereka, atau perbuatan-perbuatan yang memang telah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Najim di dalam kitabnya Bahrul Ra'iq mengatakan, "I'lam anna tashabbaha bi ahli kitab la yukrahu fi kulli syai'in." Ketahuilah, kata Imam Ibnu Najim, sesungguhnya menyerupai ahlul kitab itu tidak tercela, tidak dibenci, tidak haram di dalam sesuatu. Wa inna na'kulu wa nashrabu kama yaf'alun. Sebagaimana contohnya, mereka makan, kita juga makan. Mereka minum, kita juga minum. Itu tidaklah tercela. Akan tetapi yang tercela, wa innamal haramu huwa tashabbuhu fima kana madmuman. Yang diharamkan itu, kata Ibnu Najim, adalah sesuatu yang kita menyerupai mereka dalam perbuatan yang jelek, perbuatan yang tercela. Apa saja yang tercela dari perbuatan-perbuatan mereka, dari ajaran-ajaran mereka, kalau kita ikuti maka itu adalah haram hukumnya. Atau wa fima yuqsadu bihi at-tashabbuh, atau sesuatu yang diniatkan untuk mengikuti mereka. Jadi haram mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara apabila sesuatu tersebut adalah tercela, tidak baik. Dan yang kedua, apabila diniatkan untuk mengikuti daripada kelakuan dan perbuatan-perbuatan mereka, maka itunya haram. Kemudian bagi kaum muslimin dan muslimat, sayangnya harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi sudah melarang apa yang dilarang, maka jangan dikerjakan. Tapi kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai kapanpun orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka meninggalkan ajaran agama Islam dan mengikuti ajaran mereka. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha kepada umat Islam hingga mereka mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di dalam tafsir dijelaskan bahwasanya orang-orang Yahud dan Nasara tidak akan pernah ridha sehingga orang Islam hatta tatrukal Islam al-munir wa tattabi'a dinahum, sehingga orang-orang Islam itu meninggalkan agamanya, meninggalkan ajarannya, meninggalkan daripada aturan-aturan Tuhannya, meninggalkan daripada aturan-aturan nabinya Muhammad SAW, dan lebih memilih ajaran dan agama-agama mereka atau perbuatan-perbuatan mereka.
Karena itu sekali lagi kepada segenap kaum muslimin dan muslimat, apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad, apa yang tidak dikerjakan oleh para sahabat, apa yang tidak dikerjakan oleh as-salafun saleh, jangan pernah kita ikuti. Karena itu apabila kita ingin menjadi orang yang baik, apabila kita ingin menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti para ulama as-salafun saleh yang mana mereka itu mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal. Kalau kita tidak bisa mengikuti Nabi Muhammad secara sempurna, seutuhnya, kita pelan-pelan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelan-pelan mengikuti daripada apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semampu kita, dan kita paksakan diri kita untuk melakukan apa yang telah diatur, diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW semampu kita. Karena mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah kebiasaan dan juga memang tujuan hidup kita mengikuti Rasulullah SAW sebagaimana dilakukan oleh orang-orang soleh. Karena itu kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, tidak bisa menjadi orang yang baik, minimal kita mengikuti apa yang dilakukan oleh orang soleh, walaupun pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Orang soleh tidak merayakan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kita pun jangan mengikuti, kita jangan melakukan. Karena itu dikatakan, in lam takum mithlahum fatashabbahu. Kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, minimal kita menyerupai orang soleh. Orang soleh tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Orang soleh sangat menjaga apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, maka kita menyerupai mereka sedikit demi sedikit. Kita juga meninggalkan sedikit demi sedikit apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala pelan-pelan. Apabila mereka suka untuk ibadah, kita pelan-pelan untuk cinta ibadah, melakukan ibadah pelan-pelan sebisa kita, agar kita digolongkan dengan orang-orang soleh. Fa inna tashabbah bil kirami falahun. Karena sesungguhnya menyerupai orang-orang soleh, orang-orang mulia itu adalah keberuntungan bagi kita, adalah kemenangan bagi kita, bagi orang-orang siapa saja yang mengikuti kebiasaan orang-orang soleh. Karena itu terakhir yang ingin saya sampaikan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan apa yang telah diajarkan oleh as-salafun saleh, orang-orang soleh. Semoga video singkat ini memberikan manfaat khususnya kepada Al-Fagir pribadi dan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat, agar keimanan kita diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah kita diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan taufik rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa senantiasa mengikuti orang-orang soleh yang mana mereka mengikuti jejak langkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekian dari Al-Fagir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.